Kalau Soeharto jadi pahlawan, berarti salah kita selama ini mengamandemen konstitusi. Ya, artinya sebenarnya kalau kita bandingkan di eranya Presiden Soeharto, kita lebih makmur dong. Itu mungkin jadi indikator dia layak jadi pahlawan nggak? Kalau memang banyak jasanya, untuk apa kemudian dijatuhkan gitu kan? Kalau memang banyak jasanya, kenapa TAP MPR itu sampai menyebutkan namanya di dalam TAP tentang pemberantasan korupsi dan nepotisme? Kalau kita baca buku-buku sejarah, sejarah-sejarah yang objektif, yang penelitiannya sangat baik itu, jelas sekali. Soeharto adalah salah satu arsitek, bahkan arsitek utama untuk tragedi 65 itu, untuk memuluskan investasi asing. Bahkan di dalam UNODC bersama Bank Dunia, nama Soeharto itu masuk dalam peringkat pertama sebagai presiden terkorup di abad 20. Amerika punya banyak kepentingan di balik penggulingan pemerintahan. Bukan hanya Presiden Indonesia yang digulingkan ketika itu. Presiden Kongo digulingkan, Presiden Brazil digulingkan. Terakhir itu Salvador Allende di Chile itu, karena kritis terhadap pemerintahan Amerika Serikat itu. Digulingkan, digantikan dengan Jenderal Augusto Pinochet, seperti Jenderal Soeharto. Bahkan operasinya di Chile itu tahun 74 atau 76 itu namanya Operasi Jakarta. Saya kira dimanapun saya dan kawan-kawan dari Amnesty akan tetap bersuara. Kita nggak pernah mau berkompromi, nggak mau keluar dari prinsip yang hitam, yang putih adalah putih gitu kan. Jadi menghapuskan sejarah yang kelam, yang melibatkan Soeharto katakan atau pemerintahan Soeharto gitu ya, dan memutihkannya gitu. Seolah-olah itu bukan lagi sejarah yang kelam, melainkan sejarah kejayaan. Ini persis seperti rezim-rezim pemerintahan fasis yang ingin membangun kebangkitan bangsanya dengan membangun narasi-narasi kebanggaan atas sejarah masa lalu. Di satu sisi mungkin dia terkesan menciptakan stabilitas, seolah-olah tidak ada semacam stabilitas politik. Padahal sebenarnya stabilitas politik itu bukan berarti tidak ada suara-suara miring, justru itu dibutuhkan. Itu adalah ciri dari negara demokrasi. Nah, saya berharap ke depan, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya itu, biarkanlah lembaga-lembaga penegak hukum itu mengambil tindakan yang independen dalam proses hukum. Biarkan polisi menangani perkara sesuai dengan kewenangannya, kejaksaan sesuai kewenangannya, KPK sesuai dengan kewenangan. Jangan dicampur-campuri gitu. Jangan ulangi kesalahan Jokowi gitu. Ramos Horta dari Timor Leste pernah menyebut Soeharto sebagai diktator yang mengantar Indonesia meraih ekonomi menjanjikan. Saat ini nama Soeharto kembali disorot setelah diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Segala rintangan termasuk pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 memuluskan jalan kepada mantan penguasa Orde Baru itu. Apakah Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar yang ditunggu-tunggu kepada mantan mertuanya, dan mengapa masyarakat sipil menolaknya? Ya teman-teman, saya Doni De Keyser. Saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ya, kita sekarang berbincang dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bang Usman, apa kabar? Baik. Gimana Diki? Kalau ini lagu Indonesia, lagunya kira-kira apa ini? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Menangis dong ya. Tapi Anda nangis nggak ketika nama Soeharto diusulkan, lagi-lagi diusulkan sebagai pahlawan? Ya ada perasaan yang miris gitu ya. Dan ada semacam eskapisme di dalam diri saya gitu. Jadi semacam perasaan kekalahan gitu. Beberapa hari lalu saya bersama 1-2 orang aktivis 98, salah satunya Safik Alilha, yang sekarang juga ketua PBNU. Saya menggeletakkan tubuh saya, masa kita kalah lagi kita? Kan belum kalah. Usulan. Ya, kekalahan itu kan bisa berkali-kali. Tidak berarti itu akhir dari segalanya itu. Kekalahan yang permanen hanya ketika kita benar-benar menyerah. Kalau kekalahan sekali 2 kali itu anggap saja sebagai kejatuhan. Mungkin bukan jatuhnya yang penting, tapi bagaimana kita bangun lagi, bangkit lagi untuk melawan itu. Meskipun semakin sepi kan, semakin berapa orang coba sekarang aktivis 98. Memang katanya jalan kebenaran selalu sepi ya. Jalan pedang yang sepi memang itu. Tapi saya pernah dengar sebuah kata-kata bijak ya, yang mudah-mudahan bisa menambah inilah semangatnya Bang Usman lah, bahwa
Kalau kita lelah, ya istirahat aja dulu. Ada tuh di pojok. Oh ada ya? Ada di pojok. Aku belum sampai sana. Ketika saya bangun kantor ini, maksudnya refurbish gitu, ada kawan saya dari ITB Bandung, Man, kita tulis ya di situ ya. Jadi kalau Anda lelah, belajarlah untuk beristirahat. Iya, benar. Jangan berhenti. Betul, karena kalau berhenti selesai semua. Apa kita pindah aja ke... Jangan. Setting lagi Setting susahnya. lagi. Nah itu mungkin juga yang dilakukan dengan para pengusul ini. Mereka Iya. kan berkali-kali kan. Berkali-kali. 15 tahun lalu ya kan, Iya. sebelumnya. Mereka capek Betul. mungkin istirahat dulu. Betul. Tapi coba lagi gitu. Coba lagi. Jadi siapa yang menang kira-kira? Ya itu, kita mau ukur sampai kapan. Nah, sampai hari ini, atau sampai tahun depan, atau sampai 10 tahun lagi, atau sampai 2045, atau sampai Indonesia berusia 200 tahun, kan panjang perjalanan ini. Dan ini kan seluruh yang kita perjuangkan di reformasi bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Indonesia lah, untuk anak cucu lah ke depan itu. Kalau sekarang kita menerima begitu saja Soeharto sebagai pahlawan, artinya kita menerima bahwa orang boleh berkuasa 7 periode, menjadi presiden 7 kali. Orang boleh berkuasa tanpa batas gitu. Iya. Orang boleh merekayasa pemilu secara reguler untuk kemenangannya sendiri. Itu skill nggak? Ya nggak perlu skill sih, cukup perlu sifat culas, sifat licik gitu di dalam berpolitik gitu. Dan ini sebenarnya persis yang menandai kelahiran kekuasaan Soeharto kan. Banyak sekali kajian para sarjana, Ben Anderson, sampai orang-orang Indonesia kayak Ariel Herianto gitu ya. Juga peneliti-peneliti baru yang menggarisbawahi betapa naiknya pemerintahan Soeharto itu penuh darah itu. Iya. Bukan hanya kejatuhan Soekarno yang memang menjadi korban dari peristiwa 65, tapi juga jutaan orang yang dipenjara, dibunuh, disiksa, dibuang ke Pulau Buru gitu tanpa keadilan. Rumahnya dirampas. Belum lagi kita bicara orang-orang yang ketika itu sedang belajar sebagai mahasiswa atau bertugas sebagai seorang diplomat, nggak bisa pulang kan. Iya. Saya beberapa kali keluar negeri itu mampir ke rumah mereka, ke tempat mereka. Ada yang Di Rusia, di Belanda, Belanda, di ya. Belgia gitu, di Praha gitu. Oke ya. Sekarang sih sebagian besar udah meninggal gitu. Saya pernah tinggal di 1 bulan di rumahnya Pak Jawoto. Ini orang yang sangat dekat dengan Soekarno. Dulu mereka bertugas di kedutaan Cina, kalau nggak salah sebagai duta besar. Istrinya suka bercerita bagaimana kenangan mereka dengan Soekarno. Bukan hanya bertukar pandangan tentang pemikiran-pemikiran politik, tapi juga berdansa di istana. Jadi benar-benar politik yang penuh kebudayaan gitu. Iya, Politik karena yang Soekarno menghargai suka dansa seni. ya, suka lenso ya. Suka lenso, suka seni, suka lukisan, suka musik ya. Musik mungkin yang rock dia agak kurang suka kelihatannya ya. Maksudnya kayak Anda gitu suka musik. Itu doang perbedaan saya sama Soekarno. Ada sih perbedaan lain tapi ya saya kira itu sih yang membuat saya agak kalau lihat Presidennya Prabowo kayaknya nggak mungkin bisa dibendung gitu. Karena mantan menantu begitu. Mantan menantu dan orang-orang setianya Soeharto seperti Fadlizon ya, juga ketua Dewan Gelarnya kan. Padahal tim peneliti dan pengkaji gelar pusat sebenarnya belum setuju ini. Tapi Soeharto kan juga banyak jasanya loh, Bang. Dia pernah membuat kita ekonomi pertumbuhannya di 7% loh. Ya itu karena booming minyak. Itu kan kayak sekarang, ekonominya Maluku Utara 32%, Papua naik 15%. Coba periksa data galian itu. Iya. Data galian-galian tambang yang diambil lalu masuk ke negara gitu. Padahal ekonomi kerakyatannya, ekonomi peternakannya, ekonomi pertaniannya hancur, hancur lebur, lingkungannya hancur. Itu yang nggak dihitung kan. Jadi kita sebenarnya termarginalkan ya di negeri sendiri ya. Di negeri sendiri, di ASEAN, di dunia, kita hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi itu aja, yang memang untuk ukuran global sekarang ini relatif oke. Misalnya di Asia Tenggara kan rata-rata itu 3,5%, 4%, kita tuh bisa sampai 5% menurut pemerintah ya. Tapi menurut Celios itu diragukan. Nah saya lihat ekonom-ekonom di Australia itu, yang orang-orang Indonesia ya, yang belajar di sana S3 gitu, mengeluarkan 7 darurat ekonomi Indonesia gitu. Mereka mengeluarkan 7 pernyataan darurat Indonesia. Nah salah satunya yang menarik buat saya adalah
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 10 tahun, 15 tahun lalu itu 5, sekian persen, sekarang 5,12% itu dianggap oleh pemerintah kan stabil. Artinya bisa bertahan dari krisis ekonomi global. Tapi mereka bilang 10-15 tahun lalu itu nilai upah pertumbuhannya tinggi, 5% juga. Sekarang 1, sekian, nggak sampai 2%. Artinya ada semacam kemerosotan nilai uang, nilai pendapatan, stagnasi pendapatan di kalangan kelas menengah bahkan. Jadi bukan hanya kelas bawah, tapi kelas menengah pun merasakan kesulitan itu. Ya. Artinya sebenarnya kalau kita bandingkan di eranya Presiden Soeharto, kita lebih makmur dong. Itu mungkin jadi indikator dia layak jadi pahlawan nggak? Saya tuh merasa bahwa banyak orang sekarang ini belum membuka seluruh jahitan otoritarianisme di dalam kelopak matanya gitu, atau jahitan fasisme sebenarnya kalau istilahnya Romo Mangun tuh mengatakan Orde Baru itu istilah yang dipakai oleh Hitler ketika mau membangun Orde Barunya Eropa gitu. Iya. Nah, jadi Orde Baru itu fasis sebenarnya, bukan hanya otoriter tapi fasis gitu. Jadi agak semi totaliter gitu. Minggu lalu Pak William Liddell, seorang pengamat dari Amerika tentang politik Indonesia, dia mengatakan Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis politik sekaligus. Dan bahkan secara politik sekarang Indonesia sudah mengalami semacam totalitarianisme gitu. Sekarang ya. maksudnya? Sekarang ini gitu. Oh ya? Berarti ada kontribusi warisan masa lalu? Iya, tapi dia lebih menunjukkan bagaimana segala keputusan politik sekarang ini ditentukan semakin lama semakin oleh satu orang saja gitu, oleh Prabowo mungkin gitu maksudnya. Ya, karena menantu kan belajar dari mertua. Guru utamanya. Ya mungkin, ya. Kok sama. mungkin emang begitu toh? Ya kan udah nggak menantu lagi. Nah, gitu dulu kan. kan lama. Dulu lama belajarnya. Bisa. Saya aja menghitung ya. Loh saya kalau jadi menantunya Presiden Soeharto, saya mungkin bisa seperti itu, bahkan lebih. Oh ya? Itu guru saya langsung. Oh ya? Wow. Untung saya bukan menantunya. Dan Pak Harto juga nggak mau saya jadi menantunya. Ya, mungkin mendingan jadi menantunya Gus Dur kali. Anaknya lucu-lucu. Kalau itu saya setuju. Iya, karena saya juga nyantri ya di pesantrennya Gus Dur. Cuma begini, Pak Gusman. Ya. Kan TAP MPR 1198 itu kan kemudian menghapus nama Soeharto. Sehingga enggak, gimana? Ya, kebetulan saya bawa nih, ya kan. Pada mulanya itu kan Partai Golkar. Iya benar, fraksi Golkar. Mengusulkan pada tanggal 18 September. Dia mengusulkan adanya pengkajian kembali, khususnya pasal 4 yang ada nama Soehartonya itu. Ya kan? Nah, pengkajian itu kemudian diletakkan sebagai upaya rekonsiliasi nasional. Betul. Nah, setelah itu, bayangkan dari tanggal 18 September, tiba-tiba pimpinan MPR mengirim surat 24 September. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Kurang seminggu. Belum dihitung hari libur, weekend misalnya gitu kan. Mungkin sudah disiapkan jawabannya. Nah, bisa jadi, karena ketua MPR-nya kebetulan dari Partai Golkar juga gitu kan. Satu grup WA lah. Ya, nah di situ disebut surat mereka meminta agar MPR mengkaji pasal 4 gitu kan. Lalu dijelaskan lagi bahwa penting untuk rekonsiliasi nasional, penting juga untuk membangun kerukunan bangsa. Lalu disebutkan lagi ada semacam rujukan bahwa TAP MPR itu sudah dilaksanakan dengan undang-undang pemberantasan korupsi dan proses pemberantasan korupsi sudah dijalankan gitu ya. Lalu ada kasus pidananya Pak Harto udah dinyatakan berhenti karena dia meninggal dunia. Lalu ada kasus perdatanya yang berlanjut ya kan, sampai dengan gugatan kejaksaan kepada yayasan-yayasan dipimpinnya termasuk Yayasan Sumber Semar. Betul. Lalu sampai ada putusan Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa yayasan-yayasan itu terbukti bersalah dan harus mengembalikan kerugian-kerugian negara gitu ya. Sampai yang terakhir dinyatakan bahwa secara pribadi Soeharto sudah tidak lagi punya masalah lah kira-kira gitu. Nah, semua sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan TAP MPR itu maksudnya. TAP MPR-nya. Ya. TAP MPR itu sudah dilaksanakan berupa undang-undang. Tapi pemberantasan korupsi hingga hari ini kan belum bisa selesai dilaksanakan. Sedang dilaksanakan tapi belum selesai. Maksudnya itu satu bagian utuh yang tidak bisa dipisahkan atau bagaimana? Iya betul. Satu bagian utuh yang nggak bisa dipisahkan. Dan kalau soal Pak Harto sudah meninggal dunia, memang itu azas hukum pidana biasa. Siapapun kalau orangnya meninggal dunia, selesai. Tanggung jawab pidananya gugur. Tanpa ada TAP MPR ini otomatis gugur. Yang kedua,
apakah perkaranya itu berhenti, misalnya surat ketetapan penghentian penuntutan Bapak Soeharto kan ditutup demi hukum nih oleh Kejaksaan Agung. Pertanyaannya apakah dihentikan karena tidak ada bukti atau tidak? Oke. Kan pertanyaan Karena meninggal kan? karena meninggal dunia, Iya. bukan berarti tidak ada bukti. Belum terbukti. Belum atau terbukti, belum tapi tidak. juga diyakini dia terlibat kan gitu ya. Memang belum divonis hakim, tapi kejaksaan hingga ia meninggal dunia, kejaksaan masih yakin Iya, yakin. bahwa bukti-bukti yang mereka kumpulkan cukup untuk membuktikan Pak Harto Iya. terlibat di dalam kasus-kasus korupsi itu. Cuma keburu dipanggil Tuhan ya. Jadi Beda tidak ada dengan waktu. SP3. Kalau SP3 misalnya penghentian dihentikan. penyidikan karena buktinya dianggap kurang. Cukup, ya. Atau peristiwanya bukan dianggap sebagai peristiwa tindak pidana gitu kan. Nah itu jelas lah. Iya. Kepastian hukumnya jelas. Kalau ini kan enggak. Coba kalau saya pisah nih Bang, ini kan persoalan hukum. Oke. Kalau persoalan seseorang jadi layak atau tidak jadi pahlawan, Pahlawan, itu oke. kan kena jasa-jasanya. Terlepas dari persoalan hukum yang dialami oleh orang sosok tersebut. Nah kalau bicara jasa-jasanya, misalnya kita ambillah apa tadi ya pertimbangan mereka itu, ini misalnya jasa dan pengabdian hukum Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 3 dekade dapat diberikan penghargaan yang sesuai dengan salah. Oke, 3 dekade, 68 ke 98 atau 65 ke 98, 3 dekade kurang lebih. Kalau memang banyak jasanya, untuk apa kemudian dijatuhkan ketika itu? Kalau memang banyak jasanya, kenapa TAP MPR itu sampai menyebutkan namanya di dalam TAP tentang Spesifik, pemberantasan korupsi dan nepotisme? Iya. Kalau kita baca buku-buku sejarah, sejarah-sejarah yang objektif, yang penelitiannya sangat baik itu, jelas sekali. Soeharto adalah salah satu arsitek, bahkan arsitek utama untuk tragedi 65 itu. Untuk memuluskan investasi asing. Iya, iya. Untuk memuluskan Freeport, ExxonMobil, dan Tidak lama begitu setelah banyak. itu Freeport langsung Iya, tanda tangan. banyak sekali deforestasi di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara misalnya, waktu itu, saya kebetulan board di Transparency International. Transparency International itu mencatat saat itu, kalau dibandingkan korupsi yang melibatkan Presiden Soeharto dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, itu kekayaannya masih tinggi Soeharto. 15-35 miliar US dollars. Itu prestasinya. Makanya ya kan. Ini sinis banget ya kayaknya. Termasuk menyiapkan calon penggantinya waktu itu. Lah, yang ya bisa baru jadi bisa begitu. sekarang. Ya, jadi ada banyak hal yang bahkan di dalam UNODC bersama Bank Dunia, nama Soeharto itu masuk dalam peringkat pertama sebagai presiden terkorup di abad 20. Bayangkan itu. Wow. Masa itu yang mau kita banggakan sebagai national hero, sebagai pahlawan nasional gitu. Kalau ada keluarga yang mau menghormatinya, kerabatnya menghormati, saya juga menghormatinya. Tapi jangan dijadikan pahlawan nasional Indonesia, karena itu menyangkut kita semua, menyangkut berbagai persoalan hak asasi manusia, lingkungan, korupsi, dan seterusnya gitu. Artinya jasanya banyak tapi lebih banyak dosanya. Ya, bisa dibilang secara sederhana begitu. Emang ada pemimpin Indonesia atau pemimpin dunia yang kemudian ada jasa tapi tidak punya dosa? Tidak punya dosa mungkin tidak ada, ya kan? Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Saya juga punya dosa, mungkin kita juga punya dosa. Tapi dosa itu kan ada dosa yang tidak bisa dimaafkan, ada yang bisa dimaafkan. Mensekutukan Tuhan di dalam kepercayaan Islam misalnya itu tidak bisa dimaafkan. Di dalam hak asasi manusia itu kalau dia melakukan kejahatan yang sangat serius, the most serious crimes, nggak bisa dimaafkan. Misalnya crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan, atau genosida. Peristiwa 65 itu bukan hanya dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, melainkan juga genosida. Iya. Yang ketiga adalah crimes of war, kejahatan-kejahatan perang. Nah, apa yang terjadi di Timur Timur, apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Papua di masa daerah operasi militer di masa itu bisa disebut sebagai kejahatan perang. Unforgiveness gitu semua. Nah, iya, yang terakhir adalah kejahatan agresi. Nah, mungkin nggak ada lah. Paling satu kejahatan agresi ada itu kan dia? ya di Timor sebenarnya. Ketika Indonesia menginvasi Timor Timur ketika itu kan negara yang dulu di bawah jajahan Portugis, bukan bagian dari Hindia Belanda, bukan bagian dari Indonesia. Tapi kan masuknya kita ke situ kan atas izin Amerika. Persis, Amerika juga salah. Itu yang saya mau katakan. Saya bukan mau mengatakan Indonesia salah, Amerika benar, enggak juga. Ya Soeharto nggak salah sendiri dong, Bang. Betul, sama Amerika. Makanya tadi saya katakan dalam peristiwa tragedi 65, dia juga bersama Amerika. Gitu. Amerika punya banyak kepentingan di balik penggulingan pemerintahan. Bukan hanya Presiden Indonesia yang digulingkan ketika itu. Presiden Kongo digulingkan, Presiden Brazil digulingkan, Presiden Chile digulingkan itu. Banyak presiden-presiden yang ketika itu dianggap cenderung kritis pada kekuatan Barat, kekuatan Amerika, yang bermula di Konferensi Asia Afrika yang sekarang usianya 70 tahun itu. Itu Patrice Lumumba digulingkan gitu. Terus sampai ke
terakhir itu Salvador Allende di Chile itu, karena kritis terhadap pemerintahan Amerika Serikat itu, digulingkan, digantikan dengan Jenderal Augusto Pinochet, seperti Jenderal Soeharto. Iya. Bahkan operasinya di Chile itu tahun 74 atau 76 itu namanya Operasi Jakarta. Sudah diterbitkan juga tuh ada satu buku penelitian judulnya Metode Jakarta. Jadi Jakarta Operation itu adalah cara penggulingan pemerintahan Allende dengan membunuh orang-orang yang kiri yang mengikuti apa yang terjadi di Indonesia gitu. Wah, terkenal dong kita ya. Terkenal banget, menginspirasi penggulingan pemerintahan, membunuh orang-orang atas nama ideologi gitu kan. Iya, Itu iya. kan harusnya dikoreksi gitu, bukan Itu justru semua kejahatan. kejahatan. Dan dalam hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia itu dianggap sebagai the most serious crimes, kejahatan paling serius. Kalau kejahatan paling serius nggak bisa dimaafkan, nggak bisa diberikan amnesti, dilupakan gitu, nggak bisa. Yang kedua, nggak bisa juga misalnya, jadi ada beberapa doktrin yang biasanya bisa memutihkan kejahatan, Iya, dosa-dosa yang bisa dimaafkan. Iya. Pertama, doktrin amnesti, nah, seperti nama amnesti. Yang kedua, doktrin superior orders, perintah atasan. Yang ketiga, doktrin nebis in idem atau double jeopardy. Jadi kalau orang udah pernah diadili, lalu dibebaskan, nggak boleh diadili 2 kali. Tapi ini operasi politik nggak Anda melihat yang dari tahun ke tahun Ya. tidak diam, tapi cuma Iyalah. tidur sebentar gitu. Tiap tahun saya mencatat tuh fraksi Iya kan? Golkar aja tahun Januari 2008 mulai mengusulkan itu, nggak berhasil. Muncul lagi tahun 2010 diusulkan lagi, nggak berhasil. Kemudian muncul lagi 2016 nggak berhasil gitu ya. Sampai yang terakhir 2025. Nah, kenapa tidak berhasil? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena ada TAP MPR itu. Nah, itu sandungannya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, kira-kira bulan Mei Juni itu, Menteri Sosial sendiri Gus Ipul mengatakan selama ini memang terkendala yuridis. Kendala yuridisnya itu adalah TAP MPR. Iya, iya. TAP MPR itu selama belum dicabut nggak bisa. Meski syarat formalnya terpenuhi. Syarat formal yang mana? Pengajuan dari bawah. Ya dari bawah dinas, oke lah. Tapi oke kan? tapi dengan itu kan hak dari Iya. Setiap misalnya warga negara. Bambang Sadono Center atau misalnya ketua Iya, fraksi Golkar gitu. Pak Harto kan ketua pembinanya Golkar kalau nggak salah kan. Iya. Jadi wajar kalau Golkar mengusulkan itu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kalau nggak salah mengusulkan itu kan. Tapi kan pertanyaannya, apakah TAP MPR itu masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada, masih berlaku. Bahkan dalam suratnya Golkar kan mereka cuma minta kajian pasal 4. Dan bahkan mereka menegaskan di dalam suratnya itu tanpa mengurangi makna yang termaktub secara umum dalam pasal itu. Dan tanpa bermaksud untuk mencabut TAP MPR tersebut tuh, baca deh. Iya. Ini. Artinya Jadi mereka mengusulkan mengkaji kembali khususnya pasal 4 TAP doang, MPR dan seterusnya. bukan mencabut TAP-nya. Bukan, khususnya yang secara eksplisit menyebutkan nama mantan Iya. Presiden Soeharto yang agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut TAP MPR. Artinya TAP itu masih ada. Dan setelah ini kan mereka maksudnya mau mencabut nama Soeharto. MPR kemudian pimpinan MPR tepatnya mengeluarkan surat ini untuk meminta agar dilakukan pengkajian. Tiba-tiba di bagian terakhir ini merekomendasikan agar ada pemberian penghargaan. Tapi belum ada hasil kajian pasal 4 itu. Jadi sebenarnya Golkar itu niatnya apa ya? Membersihkan nama Soeharto, Ya. bukan mencabut TAP MPR ini. Bukan. Kan? Tapi itu tujuannya sudah tercapai nggak sih? Nggak bisa merevisi TAP ini tanpa paripurna. Iya, kan dia tidak berkeinginan untuk menjadikan Soeharto pahlawan sebenarnya, cuma membersihkan nama Soeharto. Karena kalau menjadikan pahlawan masih ada TAP MPR ini kan? Ya kalau begitu ultra petita ini MPR-nya gitu kan. Ya. Ya, di Penghargaan ini maksudnya apa kan? Nah, Bukan makanya. berarti harus jadi pahlawan. bukan berarti harus jadi harus Mungkin jadi dikasih sertifikat, Persis. ya kan? Telah jadi pemimpin. Ya, Kalau ya. Anda mengatakan ini kejahatan apa? Extraordinary atau apa Ya, yang dilakukan? extraordinary beliau untuk- crimes ya. Nah, kalau ijazah palsu kejahatan itu nggak? Ya itu kejahatan kecil lah itu. Kecil, berarti dibandingkan dia the most serious pahlawan dong. crimes. Ada satu lagi misalnya ini untuk menciptakan rekonsiliasi nasional kan Pak Ya, Nurdin Halid kemudian Pak Fadel Muhammad dan seterusnya itu berargumen bahwa ini demi rekonsiliasi nasional. Iya. Kalau demi rekonsiliasi nasional maka TAP-nya bukan nomor 11 ini. TAP-nya itu tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional yang memandatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, komisi itu belum bentuk, undang-undangnya belum ada. Komisi itu tugasnya untuk melakukan penyelidikan Iya. terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, memeriksanya dan mengakui pelanggaran-pelanggaran itu. Itu sampai sekarang belum juga terjadi. Oke, Gitu. Bang. Presiden Prabowo pernah berjanji, Ya. ya, saya lupa 2014 kalau nggak salah ya. Ya. Ya, masih dalam kontestasi Pilpres kan Ya. waktu itu kan. Dia akan
memenuhi janjinya mungkin Ya. ketika dia jadi presiden. Karena kan tadi Anda mengatakan salah satunya kalau ada perintah yang lebih tinggi kan, superior order gitu kan. Superior orders. Dialah sekarang superiornya. Dia bisa memberi orders. Nah, superior orders itu yang dimaksud adalah kalau seseorang melakukan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, perkosaan massal, genosida dan lain sebagainya, itu karena perintah, maka perintah itu tidak bisa menghapuskan tanggung jawab pidananya. Itu maksudnya doktrin itu. Tapi kalau dalam tindak pidana biasa boleh. Mohon maaf, saya diperintahkan oleh atasan. Kalau enggak, saya enggak bisa. Dalam hukum pidana yang biasa, itu bisa dijadikan alasan pemaafan. Bahkan bisa dijadikan alasan penghapusan kesalahan. Yang biasa. Yang kejahatan biasa, yang ini ordinary extraordinary. crimes. Ini extraordinary crimes, nggak bisa. Begitu pula dengan alasan yang tadi saya bilang nebis in idem atau double jeopardy, nggak bisa. Begitu pula dengan alasan amnesti. Misalnya negara mengatakan, oh, misalnya kemarin tuh ya, ada amnesti, ada abolisi gitu kan. Iya, betul. Kalau ada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang menyiksa misalnya atau yang menghilangkan orang secara paksa, itu nggak boleh. Dia harus dihukum. Karena prinsip hukum pidananya itu sifatnya jus cogens, artinya kejahatan itu secara imperatif harus dihukum. Kalau Karena sudah dihukum bisa diberi penghargaan nggak? nggak bisa dong. Kan dia sudah menjalankan Secara hukuman. politis mungkin bisa, tapi dia tidak menghilangkan tanggung jawab hukumnya. Jadi sewaktu-waktu bisa saja kasus itu dibuka lagi gitu. Dulu Pinochet pernah memperoleh amnesti, bahkan amnesti seumur hidup kalau nggak salah. Akhirnya undang-undang pemberian amnesti kepada dia dicabut. Bahkan dia pernah ditangkap di Inggris atas permintaan jaksa di Spanyol, permintaan ekstradisi. Dan perkaranya di Inggris itu dihentikan karena dia sakit, bukan karena tidak ada bukti gitu. Nah, Mirip-mirip kayak Pak mirip Harto, Pak. kayak begini ya gitu. Jadi orang dihentikan perkaranya ada dua kemungkinan ya kan, apakah karena memang buktinya tidak ada sehingga peristiwa itu bukan dianggap tindak pidana, Iya. atau misalnya ya karena alasan kesehatan. Makanya sejak saat itu banyak koruptor-koruptor tiba-tiba pasang gaya sakit ya kan, entah itu pasang ini di sini Iya, di gitu kan, leher, atau yang berjendol Iya. jidatnya misalnya gitu kan, Iya, ketabrak gitu atau dan lain sebagainya. Kemarin di Nigeria juga ramai tuh. Ada politisi yang ditanya kasus korupsi tiba-tiba pura-pura pingsan. Oh iya, pura-pura sih. Pura-pura pingsan itu. Dan Itu udah banyak. kita melihat sejarah mencatat bahwa Ya. Presiden SBY juga ya pernah mendapatkan pengajuan ini, tapi kemudian ditolak, Ya. kan? Nah, kalau Amnesty International sendiri melihat dari perspektif apa, Bang Usman? Artinya kalau kita lihat sebagai tokoh, dia ada Ya. pro kontra lah. Ya. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas extraordinary crime tadi, oke selesai Anda katakan. Ya, Tidak ada jalan tengah. nggak ada. Kecuali ketika ia masih hidup misalnya, ia memberikan pengakuan. Pengakuan yang benar-benar setulus-tulusnya. Atas Atas kejahatan yang dia perbuat. Iya. Ada banyak proses transisi di dunia, termasuk di Afrika Selatan, di Chile, di Argentina, di Guatemala, yang ketika pelakunya benar-benar mengungkapkan kesalahan-kesalahannya, kejahatan-kejahatannya, tanpa ada yang ditutup-tutupi, Iya. sebagian dari mereka mendapatkan pengampunan. Tuhan aja mengampuni, masa Anda enggak? Oh, di dalam ayat Al-Quran ada itu, bahwa kalau Anda membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia sedunia. Dan kalau Anda ingin minta maaf, boleh kata Tuhan gitu. Tapi dengan mengganti rugi yang baik, misalnya dengan apa yang disebut sebagai diat gitu, atau ganti kerugian gitu. Ganti kerugian itu kalau di dalam sejarah Islam itu harus diganti dengan 60 unta. 60 unta hitung aja berapa satu ekor Kan unta. Pak Harto buka tapos. Ya tapi apakah itu untuk keluarga korban? Kan bukan gitu ya. Maksud saya ketika ada orang-orang 65 atau orang-orang Tanjung Priuk atau orang-orang Talang Sari yang menjadi korban dari pembunuhan, pemenjaraan massal ketika itu penyiksaan dan seterusnya itu, katakanlah berrekonsiliasi gitu ya, ingin mencari jalan tengah, bukan dengan penghukuman, bukan dengan retributive justice, melainkan dengan jalan di luar pengadilan, dengan restoratif justice gitu ya, dengan rekonsiliasi, dengan ganti rugi, kompensasi, dan bisa aja, tapi ganti ruginya harus layak gitu kan. Nah, apakah semua korban mau? Belum tentu. Iya. Di Afrika Selatan, bahkan yang terkenal dengan pemaafan, sebagian tetap menolak. Betul. Sebagian lagi memang menerima, karena ketika melihat pelaku, dia benar-benar sungguh-sungguh memberikan pengakuan. Tapi pelaku-pelaku yang tidak mau memberikan pengakuan yang sungguh-sungguh, nggak dimaafkan oleh si korbannya gitu. Demikian pula di komite amnestinya. Kan di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu ada komite amnesti. Dialah yang memutuskan apakah si pelaku ini layak diberikan amnesti atau layak
sebaliknya diajukan ke kejaksaan untuk dituntut. Nah, itu bedanya rekonsiliasi di Indonesia dengan di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu kalau orang nggak mau minta maaf, nggak mau memberikan pengakuan, Tambahin. dia akan berhadapan dengan hukum. Nah, kalau di sini nggak ada hukumnya, nggak mengancam. Jadi orang minta maaf pun nggak mau. Ya, diulur waktu sampai akhirnya Nah, meninggal, sampai akhirnya meninggal ya. Itu ya saya berduka ketika itu dia meninggal dunia. Iya. Saya ucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Pak Harto kepada keluarganya. Tapi saya kira persoalan kita tidak ada yang personal. Saya tidak menempatkan ini sebagai peristiwa yang Saya masih jurnalis lapangan waktu itu dan saya yang meliput itu peristiwa meninggalnya Pak Harto. Oke. Mungkin kalau kita sempat ketemu saat itu, diskusi kita hari ini bisa berbeda. Iya. Masalahnya begini, saya paham logika Anda, Bang Usman. Tetapi sekarang kalau kita lihat dari perspektif logika politik, Ya. yang menjadi Presiden Republik Indonesia, yang punya otoritas penuh menentukan seorang itu layak atau tidak jadi pahlawan, itu mantan menantunya yang sekarang masih sering bareng acara ulang tahun karo mantan bojone. Logika politik sekarang yang bicara gitu. Iya, logika politik yang sifatnya transaksional gitu kan. Ya faktanya begitu. Ya silakan aja. Tapi kan saya ditanya nih, pendapat saya gimana? Saya bilang nggak setuju saya. Pendapat amnesti gimana? Nggak setuju kami. Gitu. Kalau dia jalan terus, Ya silakan aja. Anda mau ngapain? Kita nggak akan pernah berhenti bersuara. Loh, bersuaranya nggak cukup. Kalau kepresnya udah keluar gimana? Ya bisa saja mengajukan gugatan. Kita lihat nanti. Karena Mau gugat situasi, siapa? Presiden? Ya bisa dengan gugatan Oh, Anda PT UN. berani gugat presiden? Oh, enggak. Ya. Sekarang banyak orang yang nggak berani nembak presiden kita ini. Yang berani cuma nembak mantan presiden ini. Saya sebenarnya pengecut. Cuman untuk melakukan hal-hal seperti itu saya masih bisa lah. Gitu. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Saya kira dimanapun saya dan kawan-kawan dari Amnesty akan tetap bersuara. Kita nggak pernah mau berkompromi, nggak mau keluar dari prinsip. Nah, yang hitam, yang putih adalah putih gitu kan. Padahal nggak janjian ya. Nggak boleh dibuat abu-abu gitu kan. Iya. Karena sudah lama kita nggak punya standar moral yang tinggi. Lihat aja sekarang, pemerintahan. Pejabat-pejabatnya banyak rangkap jabatan. Di organisasi strukturalnya, di perusahaannya, atau dia juga menjabat komisaris. Dia menjadi sebuah pemimpin di organisasi keagamaan, dia menjadi menteri, dia menjadi wakil menteri, menjadi ketua umum partai sekaligus. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara otoritas agama, otoritas politik, otoritas bisnis. Jadi yang pengusaha ya politisi ya pengusaha, yang agamawan juga gitu kan. Menteri sebagai birokrat, sebagai regulator, juga pengusaha, juga seorang agamawan itu. Jadi ini kalau kita baca sejarah, misalnya di Timur Tengah abad 11 pertengahan dalam risetnya Ahmad Kuru, menyebabkan kemunduran negara-negara Islam, menyebabkan ketertinggalan, menyebabkan otoritarianisme. Di Asia juga begitu, studi-studinya Fedi Hadis, Richard Robinson menjelaskan kegagalan demokrasi di Asia adalah karena tidak jelasnya lagi mana otoritas politik, mana otoritas bisnis. Karena dia yang punya kunci surga ya. Dan ditambah dengan otoritas agama pemegang kunci sorga gitu kan. Iya, Jadi dia bisa seorang menteri koordinator sekaligus pengusaha tambang nikel misalnya gitu. Sekaligus yang mengambil keuntungan dari mobil listrik misalnya gitu. Lalu dia memberi subsidi mobil listrik gitu. Kenapa harus pakai? Ya contoh aja, Kiasan-kiasan ada banyak contoh yang lain-lain, ada banyak. Cuma gini Bang Usman, Ya. realitas politik lah yang bicara sekarang. Ya. Dan yang punya kekuasaan adalah Presiden Prabowo Subianto. Ya. Apakah Presiden akan mendengarkan suara Anda atau suara-suara masyarakat lain yang sejalan dengan Anda? Atau dia kan terkenal sebagai orang yang akan berusaha memenuhi janjinya, termasuk janji politiknya. 2014 dia berjanji menjadikan Soeharto pahlawan. Ya, janji itu hanya menegaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini tidak objektif kan. Hanya karena keinginan subjektif dia. Seharusnya kan di prosedur yang benar adalah melalui tim penelitian, pengkajian, gelar pusat. Sehingga para ahli yang ada teknis bisa dilakukan. Ya, itu substansial justru. Karena itu substansial, maka seharusnya itu dipertimbangkan. Sampai awal tahun sebenarnya mereka masih ragu. Itu yang tadi saya katakan. Pak Saifullah Yusuf aja Ya. sebagai menteri, dia mengatakan memang ini terkendala yuridis selama ini di TAP MPR ini. Jadi TAP ini harus dicabut dulu. Kalau memang mau memberikan status pahlawan. Kan nggak bisa TAP ini dilihat hanya pasal 4. Harus keseluruhan itu. Harus secara totalitas, harus secara utuh gitu. Kan ada konteksnya itu. Ya. Kalau konteksnya dilepas, hilang dia, nggak ada artinya sama sekali gitu. Anda jangan bawa-bawa mensos dong, kan mensos kita Gus Durian. Ini mau ngobok-ngobok kabinet. Loh, ini Gus Durian juga punya masalah. Maksudnya partainya ya, misalnya gini. Ini Partai Kebangkitan Bangsa. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. apa? Dia mengusulkan? Ya ini mengusulkan Gus Dur. Oh ya. Ya oke lah, kita semua menghormati Gus Dur gitu. Tapi jangan sampai ini
jadi tukar guling gitu loh. Jadi tukar guling politik gitu. Jadi ibaratnya Kenapa? dengan Soeharto. Oh, Soeharto boleh. Iya, ibaratnya tapi Gus Dur juga oke. Oke, saya akan dukung Soeharto jadi pahlawan Tapi- asal Gus Dur jadi pahlawan. Jangan-jangan begitu gitu. Oke. Politik Tapi transaksi. Gus Dur layak kan jadi pahlawan? layak dan nggak usah disamakan oleh Soeharto menurut Iya, saya. artinya kalau kita pisahkan antara Gus dan Soeharto, Gus Dur tidak punya kendala. Nggak punya atau kendala. penghalang apapun kan? Nggak punya. Ya paling menurut sejumlah politisi tentang TAP MPR itu yang mengenai pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Ya, yang ketika itu ditolak kan, Ya, itu sudah ya. dinyatakan tidak berlaku lagi gitu. Iya, iya, Diusulkan oleh PKB gitu. Ya, itu kan politik waktu itu. Nah itu Kan makanya. bukan soal Gus Dur melakukan pidana atau Iya bukan. ya, soal Bulog Gate kan. Bulog Gate gitu. Nah Itu pun juga katanya ya kasus-kasusan lah, dikasus-kasusin lah ya. iya di kasus-kasusin. Gus Dur kan waktu itu keras dalam reformasi militer, Iya, mencopot iya. panglima, mengadili Pak Harto gitu kan. Iya, betul. Bahkan di Jakarta aja saya lihat tuh banyak beredar spanduk kalau Pak Harto terus seperti ini kan Indonesia akan pecah belah. Jadi kayak ada semacam pengkondisian seolah-olah Indonesia ini akan pecah belah kalau Iya. hukum ditegakkan. Sebenarnya kalau Pak Prabowo mau mematahkan rencana, ya nggak mungkin dimatahkan, tapi kalau misalnya ide Pak Harto jadi pahlawan, Ya. kalau itu mau kandas, dia jadikan pahlawan Gus Dur aja. Kan antitesisnya kan? Ya. Gimana Bang? Ya, makanya ini kan harus jelas ya di mana posisi pahlawan, di mana posisi pengkhianat, di mana posisi pelaku, di mana posisi korban. Memang dalam sejarah pergeseran konfigurasi kekuasaan itu bisa menjadi faktor yang menentukan tempatnya si pelaku dan korban itu. Iya. Seringkali bertukar tempat. Iya. Demikian pula apa yang disebut sebagai pahlawan atau tidak. Gitu Iya, kan. iya. Misalnya orang-orang yang kita anggap sebagai pahlawan nasional dalam konteks gerilya, dalam konteks perang melawan Belanda, bagi Belanda itu Pengkhianat. pengkhianat. Iya. Orang-orang Timor Timur yang waktu itu memperjuangkan kemerdekaan Betul. buat orang Indonesia Iya. mungkin pengkhianat. Betul. Buat orang sana pahlawan gitu. Iya. Nah, tapi kita tidak ingin terlibat dalam perdebatan itu semata-mata karena hitung-hitungan politik gitu ya. Hitung-hitungan politik itu dalam arti misalnya sekarang nih PKB punya usul Gus Dur, Golkar punya usul Soeharto, katakanlah PDIP Tapi punya nggak usul. layak lah dijadikan bargaining Ya makanya, antara Gus Dur dengan Pak makanya, Harto. jadi tetap harus melalui tim peneliti dan pengkaji gelar pusat itu. Dan setahu saya mereka belum setuju gitu. Itu dipangkas oleh Menteri Sosial dan oleh Dewan Gelar yang merupakan orangnya Prabowo sendiri. Iya. Yang sekarang Menteri Sosial nih, Menteri Kebudayaan. Menteri Budaya. Sebelumnya kan dia menyangkal tentang tragedi Mei 98. Iya. Tidak pernah terjadi pelanggaran HAM berat, tidak pernah terjadi perkosaan massal. Yusril berusaha menulis ulang sejarah ya. berusaha menulis ulang sejarah. Nah, ini menurut saya bagian dari itu semua. Iya. Jadi menghapuskan sejarah yang kelam yang melibatkan Soeharto katakan atau pemerintahan Soeharto gitu ya, dan memutihkannya gitu. Seolah-olah itu bukan lagi sejarah yang kelam, melainkan sejarah kejayaan. Nah, ini persis seperti rezim-rezim pemerintahan fasis yang ingin membangun kebangkitan bangsanya dengan membangun narasi-narasi kebanggaan atas sejarah masa lalu. Di tengah kesulitannya untuk mengatasi krisis fiskal. Kan seluruh negara sekarang sedang mengalami krisis fiskal. Iya, iya. Terutama Amerika, Inggris, Prancis, Indonesia, Jepang, Bangladesh, Nepal, Australia gitu kan. Iya. Nah, untuk mengatasi krisis fiskal itu kan nggak mudah. Nah, orang perlu diajak untuk membangun semangat yang tinggi. Nah, membangun kejayaan masa lalu bahwa sejarah Indonesia itu dulu hebat, sejarah Amerika itu dulu hebat. Ayo kita bikin hebat lagi. Let's make America great again. Let's make Indonesia great again kan gitu kan. Iya. Jadi dibangun dengan imajinasi itu gitu supaya orang mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa ini dengan segala cara-cara yang populis gitu ya. MBG dan seterusnya, Amerika juga begitu mengintervensi proses judikatif dan seterusnya gitu. Jadi membayangkan, saya setuju dengan David tuh yang penulis buku Revolusi bahwa membayangkan Soeharto menjadi pahlawan itu seperti membayangkan Donald Trump menjadi penerima Nobel perdamaian. Gitu. Saya tidak bisa bayangkan itu. Artinya kalau kita mengikuti nalar Anda, Ya. kita harus berhenti berpikir bahwa Soeharto jadi pahlawan. Iya dong. Untuk apa reformasi kita tetapkan, rumuskan? Kalau Soeharto jadi pahlawan, berarti salah kita selama ini mengamandemen konstitusi. Ya.
nggak boleh ada pembatasan terhadap masa jabatan presiden 2 periode. Iya. Harus dibuka selebar-lebarnya. Harus kalau perlu sampai 7 periode seperti Soeharto. Kalau Soeharto pahlawan. Iya. Kalau Soeharto pahlawan juga nggak perlu itu otonomi daerah. Iya. Ya kan sumber-sumber daya alam daerah, nikel, minyak udah buat Jakarta aja. Seperti di masa Orde Baru gitu. Sentralistik ya kan, keuntungan dari sana 99% ditarik ke Jakarta. 1% dibagi-bagi ke daerah. Daerahnya miskin dibiarkan, hutannya hancur dibiarkan itu. Iya. Yang ketiga, udah biarin aja korupsi-kolusi nepotisme, biarin lah. Ya anak jadi menteri, ya kan, ponakan jadi menteri dan seterusnya gitu. Paman jadi ketua MK dan udah biasa itu, normal gitu kan. Iya. Atau Sesuai misalnya dengan idola yang dijadikan pahlawan kan? iya. Atau misalnya apalagi pelanggaran hak asasi manusia. Oh, wajar pelanggaran hak asasi manusia. Ya udah kalau ada aktivis-aktivis bersuara kritis tangkap aja, penjara aja. Nggak perlu dibawa ke pengadilan, cukup di penjara aja. Berarti nggak perlu diskusi polisi. kita ini nggak bisa tayang dong. Makanya gitu kan. Nggak perlu ditangkap polisi, kalau perlu tangkap Kodam misalnya gitu. Iya, Nggak perlu iya, tangkap Kodam, malah tangkap oleh Badan Intelijen Strategis misalnya, kayak Badan Intelijen Tempur atau Badan Intelijen ABRI dulu gitu kan. Terus apa lagi? Supremasi hukum nggak perlu ditegakkan lah. Hukum cukup jadi alat aja gitu kan. Itu kan nilai-nilai reformasi yang menjadi standar moral kita. Kalau standar moral itu diikuti dengan penetapan Soeharto sebagai pahlawan, hilang standar moral itu, terkikis gitu. Itu saya kaitkan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Artinya kalau itu dianggap sebagai rapor merah, mungkin apa ya bisa Anda sampaikan kepada Presiden Prabowo? Masa 1 tahun kemudian prestasinya mengusulkan mertuanya jadi pahlawan, atau catatan Anda apa? Ya, kalau catatan kami kemarin 1 tahun Prabowo itu hak asasi manusia itu semakin mengalami erosi, semakin mengalami pengikisan gitu. Kalau pengikisan tanah itu kan bisa karena faktor alam, bencana, hujan, tapi bisa juga karena faktor manusia yang melakukan kerusakan. By design. Nah, by design. Nah, kami menyimpulkan kedua-duanya terjadi gitu ya. Pelanggaran hak-hak ekonomi sosial budaya terjadi, hak-hak sipil dan politik juga terjadi, dan semakin mengalami erosi. Indikatornya apa? Oh banyak. Misalnya kemarin ada catatan tentang penangkapan akhir Agustus. Iya. Itu mungkin penangkapan terbanyak selama masa reformasi itu. Jumlahnya 4.000 lebih orang ditangkap. Bahkan sampai sekarang yang ditahan itu 600 lebih. Yang dari sekitar 995 yang ditetapkan sebagai tersangka. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Ya kalau nggak salah 2019 reformasi di korupsi pernah terjadi, tapi kira-kira 1.000 sekian. Sekarang tuh 4.000 lebih. Ya maksudnya kan tangkap dulu baru diperiksa gitu loh. Ya itu kan teknis. apakah itu negara hukum? Apakah itu negara demokrasi seperti itu, tangkap dulu, nanya belakangan? Kan enggak dong. Harusnya kan dengan bukti. Dengan bukti-bukti yang ilmiah bahkan. Kan berapa kali saya bilang, oke, Pedro dianggap terlibat tindak pidana. Iya. Kenapa nggak dipanggil aja, Pak? Takutnya dia nggak datang dan kabur. Loh, anaknya jelas, rumahnya jelas, kantornya jelas, ya identitasnya jelas. Apa susahnya dipanggil? Iya. Dari segi ukuran badan kecil, panggil satu reserse, tangkap dia nggak bisa kemana-mana misalnya. Kalau dia betul-betul berbuat tindak pidana, ini kan Peradilannya ditolak. pra-peradilannya kemarin ditolak. Ya sayang sekali. Harusnya kan pengadilan mengambil kesempatan itu sebagai momen untuk menunjukkan bahwa di tengah kemunduran politik di Indonesia, kemunduran demokrasi di Indonesia, masih adalah sedikit harapan bahwa pengadilan itu bisa mengkoreksi tindakan eksekutif atau tindakan polisi misalnya gitu kan. Anda mau mencoba mengatakan bahwa institusi peradilan kita juga sudah bukan lagi masuk angin, tapi udah kena COVID. Iya, udah kena COVID sih nggak tahu ya. Tapi belum yang pasti booster. Sejak MK itu peradilan kita diragukan lagi independensinya gitu. Bahkan MA juga, orang-orang MA yang saya temui itu mengakui itu. Ini tidak mudah. Apalagi di tengah kesejahteraan mereka yang sangat minim. Anggaran mereka sangat tergantung dari eksekutif. Belum lagi kalau dibandingkan antar kementerian. Misalnya Kementerian Pertahanan dengan Mahkamah Agung jauh banget. Bagaikan bumi dan langit. Jadi kalau kita memprioritaskan penegakan hukum, MA dong prioritaskan. Kejaksaan Agung dong. Polisian dong. Kepolisian. KPK dong, KY dong misalnya gitu. Kepolisian maksudnya dengan reformasi Polri. Ya tentu saja. Ganti Kapolri. Bisa begitu, bisa juga tidak gitu kan. Kenapa Tergantung. nggak diganti-ganti? Nah saya nggak tahu, itu kan pasti urusan elit politik nih. Urusan misalnya Jokowi sebagai presiden yang terdahulu kan memang memilih Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Iya. Sekarang Pak Prabowo sebagai presiden baru.
dalam sejarah selalu saja biasa kalau ganti presiden biasanya ada nggak lama kemudian ganti Kapolri, ganti Panglima dan seterusnya. Betul. Meskipun khusus untuk dua institusi ini dia harus memperhatikan undang-undang kan, Iya. harus memperhatikan juga pembinaan karir, Betul. kepangkatan Kan gitu belum kan. pensiun dia nih. Nah makanya Terlalu dini jadi Kapolri sih. betul karena Pak Jokowi menjadikannya sebagai Kapolri terlalu dini gitu. Ini Atau kena namanya sama, ada Prabowo-nya. bisa juga. Tapi ini kalau nggak salah Kapolri terlama kedua setelah Tito Karnavian Tito misalnya gitu Karnavian, kan. ya. Sebelumnya pernah kejadian itu Pak Sutarman itu tahun berapa ya 2000 Gus Dur ya? Enggak di era Jokowi akhir 2014 akhir itu Desember Pak Sutarman waktu itu Kapolri diganti. Oh. Nah, dicopot diganti sementara oleh Pak Badrodin Hati. Iya. Lalu ditunjuk Kapolri yang baru. Bayangkan kalau Pak Listio diganti, lalu ada Kapolri yang baru, Ya. bintang 4, Pak Listio masih bintang 4. Ada dua orang Iya. bintang 4. Matahari kembar. Nah itu gimana tuh? Kacau tuh. Nah itu Chaos bisa kacau itu. Di TNI juga begitu. Iya. Anda ingat dulu waktu Gus Dur kita pernah punya Persis. dua Kapolri kan? Pak Bimantoro dengan Saya lupa saat Hairudin. Iya, orang Makassar kan? Betul. Iya, iya. Nah itu. Nah untuk dua institusi itu cukup sensitif gitu ya. Nah, terlepas dari apapun ya. Kita pernah lah menyampaikan bahwa ini berbagai represi di seluruh wilayah Indonesia ini sebenarnya tanggung jawabnya di Kapolri gitu kan. Setidaknya DPR harus memanggil Kapolri, meminta pertanggungjawaban dengan atau kalau perlu dengan hak angket. Bagaimana mungkin DPR berani manggil Kapolri? Orang semua di DPR pendukungnya Prabowo. Prabowo itu kuat sekali, Bang Usman. Kuat sekali. Nggak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo itu. Benar sekali. Nah itu di satu sisi mungkin dia terkesan menciptakan stabilitas, seolah-olah tidak ada semacam Stabilitas politiknya. politik. Padahal sebenarnya stabilitas politik itu bukan berarti tidak ada suara-suara miring, justru itu dibutuhkan. Itu adalah ciri dari negara demokrasi. Misalnya Kementerian Pertahanan dipanggil dipanggil Komisi 1, ditanya gitu kan, bagaimana ini tentang postur pertahanan kita. Kemarin ada kapal perang Amerika lewat perairan Indonesia tuh apa yang Anda lakukan? Misalnya gitu. Atau di Papua ini ada sejumlah ribuan personil militer yang berada di sana. Atau kenapa kita kodam-kodam ini bertambah banyak? Kenapa kita bentuk batalion banyak ini? Nggak berani DPR-nya kena Nah, menhannya. misalnya. Atau Komisi 3, panggil Kapolri misalnya, panggil Jaksa Agung. Misalnya kemarin Jaksa Agung baru memamerkan sitaan berapa triliun itu. Iya, iya. Itu benar nggak uang sitaan? Atau uang BI dipinjam ditunjukkan untuk seolah-olah Atau setelah itu kemana uangnya? iya, terus Masih setelah itu ada uangnya nggak? kemana gitu. Nah itu banyak hal yang bisa diajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan kritis di dalam parlemen. Dan kalau itu muncul, justru baik buat Indonesia. Ada dinamika. Entah itu nanti ujungnya anggarannya dikurangi, entah itu anggarannya diperketat, entah Iya. apapun lah. Kayak kemarin di Komisi 10 masih lumayan tuh. Iya. Komisi 10 mempersoalkan rencana Menteri Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah kan. Dipersoalkan oleh Komisi 10. Sampai akhirnya mengalami penundaan itu. Nah, harusnya begitu. Itu yang kita butuhkan. Sama halnya ketika hakim. Kalau hakim misalnya membebaskan Pedro kan tidak berarti polisi selesai. Enggak lah. Ya kan? Proses hukumnya lebih terkontrol gitu kan. Karena bagaimanapun juga hukum acara pidana kita kalau kita lihat lebih dominan memberikan kewenangan kepada kepolisian. Iya, iya. Bahkan kemarin permohonan keluarga tersangka dan juga para kuasa hukum agar Pedronya dihadirkan, Syahdan dihadirkan, Muzaffar, Kharij atau Gita dan seterusnya itu dihadirkan tidak dikabulkan. Jadi Padahal itu catatan- dimungkinkan gitu. Jadi catatan Anda terhadap belum selesainya reformasi Polri, kemudian tim pencari fakta, tim reformasi dan sebagainya, itu masih rapor merahnya. Rapor merah, harusnya kan tim gabungan pencari fakta itu dibentuk. Kan Prabowo pernah janji tuh, atau setidaknya menyatakan setuju kepada gerakan Nurani Bangsa. Iya, iya. Bu Sinta Nuria, Betul. istrinya Gus Dur, kemudian Pak Lukman Hakim Saifuddin dan Romo Magni Suseno dan seterusnya itu. Kenapa itu tidak dilanjutkan? Kalau Prabowo merasa yakin ada pihak yang mendalangi demonstrasi kemarin, bentuklah tim gabungan pencari fakta. Kalau polisi nggak mungkin. Polisi bisa, tapi harus di backup. Kenapa? Karena yang terlibat bukan hanya orang biasa. Iya. Nah, dalam sejumlah video yang beredar, pemberitaan yang beredar kan anggota TNI terlibat. Ya tidak semua. Iya. Tapi justru itu kita pengen tahu siapa sebenarnya anggota TNI yang terlibat itu. Katanya Polri sudah melakukan reformasi internal. Iya. Percaya nggak? Ya banyak sih yang dilakukan, tapi apakah cukup kan enggak gitu Saya ya. salah tanya ya. Kalau percaya dan enggak sebenarnya rhetoric question ya. Iya. Tapi mungkinkah itu terjadi di era Kapolri yang sekarang ini? Nah, ini dia. Masalahnya reformasi itu tergantung Kapolri atau tergantung sistemnya. Nah, menurut saya tergantung sistemnya.
Misalnya kalau bicara pengawasan, oke, Kapolri punya tanggung jawab untuk mengawasi anak buahnya yang ratusan ribu itu melalui mekanisme pengawasan internal, Divpropam, Irwasum, sampai Karwasi di Kepala Birwasida Pengawasan Penyidikan. Kalau internal oversight atau pengawasan itu nggak berfungsi, harus ada pengawasan eksekutif. Apakah Presiden memiliki kewenangan untuk mengawasi langkah atau kinerjanya Kapolri? Apakah Menko Polhukam sebagai representasi dari kekuasaan eksekutif juga punya kemampuan untuk mengawasi Kapolri? Ya. Bisa, misalnya lewat Kompolnas gitu kan. Kalau Menko-nya terpental. Nah, ini ganti, lebih kuat Kapolri. nah, misalnya seperti itu. Atau Kompolnas sebagai badan yang semula direncanakan supaya independen dalam mengawasi Kapolri atau mengawasi Polri gitu kan. Berkantor di Mabes Polri atau di Komplek Polri. Anggaran dari anggaran satuannya Mana Polri. berani. Mana mungkin independen. Iya. Tiap hari ditraktir Kapolri. Nah, mungkin nggak tiap hari. Tiap jam makan. Nggak. Malah yang harusnya mengkritisi lebih keras membela. Iya, Ya, mereka kan, di jadi media juru bicara. jadi juru bicara. Udah kita kritik itu KPK Kompolnas. Bahkan Komnasan juga kita kritik, mereka sedih juga. Waduh, masa kita di smash terus. Jadi catatan Anda kalau di bidang politik, hukum, keamanan, termasuk TNI Polri Masih di dalam suram sih, suram. mengalami kemunduran gitu ya, dengan undang-undang TNI yang memberikan keleluasaan lagi untuk TNI aktif ke dalam jabatan struktural birokrasi gitu kan. Itu kan bertambah dari 10 kementerian atau 10 pos kelembagaan menjadi sekitar 16 gitu kan. Harusnya kan setelah 20 tahun undang-undang TNI itu diberlakukan, kita kurangi lah. Karena dulu diberikan kekecualian itu dengan alasan bahwa sudah terlanjur lama anggota TNI aktif duduk di kementerian-kementerian tersebut, misalnya Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, dan belum banyak kalangan sipil yang punya pemahaman, kapabilitas untuk membidangi masalah pertahanan. Sekarang kan udah banyak, aktivis saja yang lulusan pertahanan banyak gitu misalnya, atau akademisi kayak Andi Wijayanto, atau aktivis kayak Al-A'raf gitu, atau Muhammad Harifin, peneliti di LIPI, itu semuanya lulusan-lulusan studi pertahanan misalnya. Nah, harusnya jumlah 10 pos sipil atau jabatan struktural di kementerian dan lembaga pemerintahan sipil harusnya dikurangi, kalau perlu dihapuskan. Karena prinsipnya adalah TNI aktif tidak boleh duduk di jabatan sipil, sama seperti Polri aktif gitu. Tapi kan itu hari ini semakin tertoleransi. Kalau polisi kan sebenarnya sipil kan, beda Sipil. sama TNI. Ya, Mungkin tapi katanya gini Bang. karena bersenjata, boleh. Ya. Katanya zamannya Pak Jokowi kan yang dimanja polisi, ya sekarang gantian lah. TNI-nya yang kemudian lebih banyak di-please sama presiden. Ya, bisa juga begitu, bisa juga karena faktor, jadi gini, di level politik mungkin iya, misalnya antara presiden yang satu dengan presiden yang lain punya favoritisme kan, yang satu lebih memfavoritkan polisi, satu lagi lebih memfavoritkan militer gitu kan, yang kedua lebih karena dia latar belakangnya militer, tumbuh di lingkungan militer gitu kan, orang-orangnya sekelilingnya militer semua. Dia belajar tentang militer sehingga dia pengetahuannya hanya tahu tentang dunia kemiliteran. Jadi cara mengorganisasi kelembagaan, memimpin kelembagaan yang dia kenal adalah ilmu-ilmu militer gitu kan. Makanya nggak berani ganti Kapolri. Harus nanya dulu ke pendahulunya yang lebih ngerti polisi kali ya. Ya bisa juga begitu, tapi bisa juga karena faktor lain. Misalnya di dalam kelembagaan mereka ini kan siapapun presidennya ada semacam persaingan lah antara TNI dan Polri. Ada semacam akses yang mungkin tidak merata pada sumber-sumber daya ekonomi gitu kan. Yang di masa Orde Baru mungkin lebih didominasi oleh militer, di era reformasi mungkin polisi misalnya gitu kan. Nah, tapi kan caranya bukan dengan makin merusak lembaga itu gitu ya. Caranya dengan memperbaiki lah, bukan dengan membenarkan TNI aktif, polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil, justru harus dibatasi. Tapi saya jarang sih menemukan seorang presiden di Indonesia yang kemudian memperbaiki institusi TNI dan Polri. Gus Dur, Habibie. Oh iya, tapi saya nggak lama ya. Yang ada malah ditarik-tarik ke dalam politik. Iya, gitu, betul kan? itu. Itu penelitiannya Markus Mitsner. Dari tahun ke tahun, era reformasi dari periode pemilu ke pemilu, selalu saja elit-elit sipilnya yang menarik-narik militer. Nah, ini saya masuk ke soal kebebasan sipil dan berpendapat. Oke. Tadi kan Anda sudah kasih teaser bahwa sekarang militer yang pakai seragam sipil gitu kan, harusnya sipil yang banyak dan diberikan Yang berseragam militer. sipil juga kalau dikasih kesempatan lebih militer daripada militer. Lihat ormas-ormas, seragamnya malah lebih militer loh. Gimana tuh, Bang? Ya, itu memang ada banyak faktor sih. Ada faktor semacam warisan cara pandang gitu ya di era Orde Baru yang sangat monolitik, yang sangat militeristik gitu.
Tapi juga ada problem lain, pengangguran, ya kan, akses sumber daya ekonomi yang nggak merata gitu kan, sehingga orang merasa hanya dengan cara bergabung dengan ormas-ormas paramiliter itu mereka bisa Gampang bekerja, dapat makan siang. dapat pekerjaan, gitu-gitu kan. Jadi problemnya cukup Ada kompleks. tuh yang pakai Iya. seragam itu kan suka datang ke kawinan. Iya. Nah itu ya yang begitu-gitu saya juga mau nyalain gimana ya, tapi Berarti faktor ekonomi. ya ada faktor ekonomi, ada faktor macam-macam juga kan, seolah-olah dulu itu kan bahkan di dalam keluarga-keluarga itu seringkali berharap menantunya itu ya militer, karena di masa Orde Baru itu kan militer menjadi bupati, menjadi camat, menjadi apa namanya wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, gitu. Iya, satu terah Jadi itu. pengusaha gitu kan. Jadi ada semacam pemujaan terhadap militer itu secara berlebihan. Iya. Gitu ya. Saya kalau boleh jujur sih, di era Orde Baru saya cukup menikmati karena keluarga orang tua saya itu bagian dari ya, tapi kan nggak mungkin sekarang Iya. seperti itu, udah Iya. berbeda. Berarti undang-undang TNI gimana dong? Ya Harusnya itu salah diapain? satu kemunduran sih. Ya meskipun sebagian dari concern kami diakomodir lah oleh DPR ketika itu. Tapi kalau ditanya apakah undang-undang itu lebih baik daripada undang-undang yang lama, enggak. Malah lebih buruk itu. Lebih buruk. Lebih buruk. Satu, tadi tentang apa namanya? Tentang jabatan sipil untuk TNI aktif. Yang kedua itu tentang operasi militer selain perang. Sebelumnya itu harus dengan keputusan politik negara, artinya harus dengan undang-undang. Sekarang Ini itu enggak, ditangan sebagian presiden. dengan keputusan politik negara, misalnya perang, tapi sebagian lagi yang untuk operasi menggunakan senjata seperti pemberontakan dan separatisme itu bisa dengan peraturan presiden semata. Atau misalnya yang ketiga, TNI AD diberikan kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum di darat misalnya. Dan itu juga dilakukan di lingkungan TNI AL misalnya untuk melakukan pemberantasan narkoba dan sebagainya. Kan padahal bukan tugas tentara, itu tugasnya polisi lah, tugas penegakan hukum kriminal gitu kan. Atau misalnya soal lain adalah kedudukan TNI. Ya. Sebelumnya Undang-Undang TNI itu kan kedudukan TNI itu di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Rencana semula di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi benar-benar ada supremasi sipil. TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, tahun 2004 terjadi kompromi karena kan Gus Dur jatuh gitu ya beberapa tahun sebelumnya. Akhirnya kata di bawah itu ditambahkan dengan dalam. Jadi di bawah maksudnya bukan ditambahkan dalam, tapi ditambahkan kata koordinasi. Jadi di bawah koordinasi. Padahal seharusnya cukup di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, waktu Undang-Undang tahun 2004 ditambahkan kata koordinasi. Jadi garis Putus-putus. nyambung ditambah dengan garis putus. Iya. Nah, itu kan wajahnya ganda. Jadi sebenarnya garis putus-putus atau garis yang nyambung gitu kan. Makanya jadi masalah ketika ada TNI aktif di Kementerian Pertahanan. Ketika ada perbedaan antara Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI, dia tunduk pada siapa? Iya, iya. Secara hierarki dia tunduk pada Menteri Pertahanan atau dia tunduk pada Panglima misalnya. Gitu. Nah, undang-undang yang baru, undang-undang tahun 2025 itu menghapuskan kata di bawah itu, diganti kata di dalam. Semakin putus-putus garis itu, Iya, iya, iya. putusnya jauh. Ya, Gitu. sengaja digituin. Jadi makin lemah gitu. Ya Pak Dasko boleh aja mengatakan bahwa ya supremasi sipil kita masih tegak, tapi pasal itu jelas menunjukkan melemahnya otoritas sipil. Siapa tadi yang bilang? Pak Dasko. Oh, bukan. Ada istilahnya. Ada itu. Don. Don. Don Dasko. Perdana Menteri katanya ya. Ya. Oke, Bang Usman, saya Ya. harus akhiri diskusi kita. Tapi kalau boleh memberi nilai atau skor ya, antara 1 sampai 10, 1 tahun Presiden Prabowo Gibran dari kacamata Anda, nilainya berapa? Waduh, kalau untuk hak asasi manusia masih merah. Merah itu berarti 5 Iya. ke bawah. Ya. Oke. Terus? Yang lain-lain? Anda boleh kok sebagai warga negara. Ya untuk pemberantasan korupsi saya masih belum melihat KPK pulih gitu kan. Malah kesannya sekarang diambil alih kejaksaan. Saya ngerti dan saya setuju kalau kejaksaan lebih berperan aktif gitu ya. Tapi kalau Kan KPK ad hoc sebenarnya. iya oke, tapi kan sudah cukup lama kita belajar dari berbagai pengalaman yang menunjukkan bahwa KPK sebenarnya lebih mungkin independen daripada Kejaksaan Agung. Apalagi Kejaksaan Agung di bawah pemerintahan Jokowi periode pertama itu jadi alat untuk menekan oposisi politik gitu. Polisi juga demikian. Periode kedua KPK dikerdilkan gitu. Nah sekarang ini praktis nggak ada yang independen. Nah saya berharap ke depan tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya itu biarkanlah lembaga-lembaga penegak hukum itu
mengambil tindakan yang independen dalam proses hukum. Biarkan polisi menangani perkara sesuai dengan kewenangannya, kejaksaan sesuai kewenangannya, KPK sesuai dengan kewenangan. Jangan dicampur-campuri gitu. Jangan ulangi kesalahan Jokowi gitu. Oke. Itu kalau mau rekornya baik itu dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam konteks penegakan hukum. Di luar itu saya bukan ahlinya dah. Jadi hukum masih merah juga. Masih merah. Berarti 5 ke bawah semua ya. Iya. Oke. Terakhir katanya, bukan katanya. Jadi semua yang merah itu salah Prabowo. Ya kan kalau kata Pak Listio Sigit, ikan kalau busuk dari kepalanya. Tapi katanya yang bertanggung jawab atas kesalahan itu bukan cuma presiden. Ada orang yang sangat dekat yang mengendalikan komunikasi dengan presiden. Oh, Indra Wijaya. Saya nggak mau jawab. Mas Usman, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu Sama-sama. lagi.